Hello and welcome back my netizen friends yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan antara Arsenal versus Watford yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 1-0. Bukan pertama kalinya Arsenal menang dengan skor tipis di kandang sendiri. Setelah sebelumnya Arsenal berhasil mengalahkan Norwich City, salah satu tim promosi lainnya selain Brentford dan juga Watford dengan skor akhir 1-0. Jika di pertandingan lawan Norwich yang mencetak gol adalah Aubameyang, maka di pertandingan lawan Watford yang mencetak gol adalah Emil Smith Rowe. Dan saya juga ingin menyampaikan beberapa data dan fakta setelah Arsenal berhasil mengalahkan Watford dengan skor 1-0. Yang pertama-tama bahwa Emil Smith Rowe berhasil mencetak gol ketiganya secara berturut-turut di English Premier League dan dia menjadi pemain keempat yang berhasil melakukan itu pada usianya yang ke-21. Sebelumnya ada pemain-pemain seperti Cesc Fabregas, ada Jose Antonio Reyes dan juga Nicolas Anelka yang berhasil mencetak gol 3 kali berturut-turut di pertandingan English Premier League pada saat mereka berusia 21 tahun. Dan yang kedua bahwa Mikel Arteta di pertandingannya ke-100 sebagai pelatih Arsenal berhasil mencatatkan 54 kali kemenangan. Di atas Arteta ada George Graham dengan 56 kali kemenangan dan ternyata di bawah Arteta ada Profesor Arsene Wenger yang mencatat 51 kali kemenangan sebagai pelatih Arsenal setelah 100 pertandingan di semua kompetisi. What a turnaround. Ya, kita lihat bagaimana Mikel Arteta bisa membalikkan keadaan. Setelah di awal musim Arsenal kalah dalam 3 pertandingan awal dan juga dibantai lawan Manchester City dengan skor akhir 5-0. Ternyata dalam 8 pertandingan terakhir di EPL Arsenal belum terkalahkan dan dalam 8 pertandingan terakhir tersebut Arsenal berhasil mencatat 5 kali clean sheet. Jika saya tidak salah, jika saya salah silakan kalian koreksi. Dan 5 clean sheet itu bisa dicatat dengan penjaga gawang barunya yaitu Ramsdale. Saya memang pernah membuat konten tentang Arsenal di awal musim di mana saya menegaskan bahwa manajemen dari Arsenal perlu melakukan evaluasi dengan kinerja dari Arteta karena Arsenal sulit meraih kemenangan bahkan cara permainannya pun amburadul. Tapi kemudian setelah Arsenal menang lawan Burnley di kandang Burnley saya masih ingat atau setelah Arsenal menang lawan Norwich saya juga menjelaskan bahwa ada baiknya Arteta jangan dipecat dulu karena melihat materi pemain dari Arsenal. Saya pikir pelatih seperti Thomas Tuchel pun jika menjadi pelatih Arsenal belum tentu bisa membangkitkan Arsenal. Karena materi pemain yang dipunya oleh Arsenal adalah materi pemain setengah matang, artinya pemain yang kurang berpengalaman. Pemain-pemain yang memang masih membutuhkan jam terbang agar mereka bisa bermain sebagai satu unit dan membuat Arsenal menjadi tim yang tangguh. Dan juga ada beberapa pemain baru di skuad Arsenal yang tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan skema permainan yang diinginkan oleh Mikel Arteta. Dan ternyata itu yang terjadi teman-teman. Sekarang kita bisa melihat bahwa permainan Arsenal lebih rapi walaupun menurut saya masih miskin kreativitas. Saya perlu fair ketika saya memberikan analisa sebelum atau sesudah pertandingan bahwa permainan dari Arsenal masih miskin kreativitas. Bisa kita lihat cara permainan Arsenal sangat kaku para pemain dalam urusan membangun serangan walaupun sangat agresif ketika mereka bertahan. Artinya Arteta ini paham bahwa salah satu masalah di Arsenal itu adalah di lini pertahanan. Sehingga terlihat dalam 2 pertandingan terakhir, Arteta tidak menurunkan Odegaard dari menit-menit awal. What does that mean? That means Arteta tidak ingin Arsenal bermain terlalu terbuka. Jangan sampai terlalu kreatif sehingga membuka ruang di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Dan yang saya perhatikan bahwa Arsenal lebih sering menyerang dari kedua fullback, yaitu Nuno Tavares atau juga Tomiyasu karena kita tahu Kieran Tierney tidak bisa bermain di pertandingan ini karena cedera. Dan juga cukup bagus midfield dari Arsenal karena kali ini Thomas Partey yang tidak bisa bermain tetapi ketika digantikan oleh Maitland-Niles, Niles bisa bermain lebih tangguh daripada Thomas Partey yang saya perhatikan di pertandingan ini. Kenapa saya katakan lebih tangguh? Karena beberapa kali dia bisa melakukan tackling, blocking ya, dan juga halauan bola yang memang diperlukan untuk mencegah para pemain Watford build up counter attack. Itu sangat penting karena Arsenal itu sering kecolongan dari counter attack. Tapi saya juga kecewa dengan performa Aubameyang sebagai striker yang diandalkan di depan yang musim lalu hanya mencetak 10 gol di Premier League.
ya sulit sekali dalam urusan mencetak gol. Bahkan dari penalti dia gagal lagi. Kenapa saya katakan gagal lagi? Jangan lupa lawan Aston Villa juga dia gagal, tapi kemudian dia bisa mencetak gol dari situasi rebound. Emi Martinez yang melakukan save dalam pertandingan itu. Tapi secara keseluruhan saya perhatikan bahwa para pemain Arsenal tuh bermain dengan disiplin tinggi. Mereka tidak bermain stylish, tapi mereka bermain sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Arteta, yaitu 2 fullback ikut maju, memberikan pressing, kemudian pemain di tengah itu membentuk barikade. Jadi mereka mencegah para pemain Watford itu untuk melakukan penetrasi-penetrasi. Dan memang Watford tidak banyak peluang. Saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari para pemain Watford. Memang ada kesalahpahaman antara Ben White dan juga Ramsdale. Memang tidak bisa dimanfaatkan oleh Joshua King. Tapi saya melihat juga sudah di cover gawang. Jika saja Joshua King coba untuk menendang ke arah gawang, tapi memang dia menendang ke samping gawang. Jadi secara keseluruhan memang Arteta telah merubah Arsenal menjadi tim yang lebih disiplin, lebih mengandalkan agresivitas, dan juga coba teman-teman perhatikan cara passing yang dilakukan para pemain. Mereka pas ke pemain yang paling dekat. Itu juga memudahkan para pemain Arsenal untuk menguasai bola. Jika lebih sering memberikan long ball apalagi direct pass, nah tentu itu akan membuat mereka kehilangan possession. Jadi ini memang bukan pertandingan yang mudah untuk Arsenal karena Watford tampaknya menyewa gunung. Saya tidak melihat para pemain Watford itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena mereka bermain di luar kandang dan mereka tahu Arsenal akan keluar agresif all out. Maka itu mereka semua nunggu di belakang. Tapi juga bagusnya bahwa Maitland-Niles dan juga Lokonga beberapa kali melakukan blocking di tengah mencegah para pemain Watford untuk build up counter. And the goal was also good. Lihatlah Ben White yang keluar itu ya, dia melakukan high press. Memang sih dihalau oleh pemain dari Watford dan kemudian ke Emil Smith-Rowe, di mana dia melakukan shooting yang sempurna dari luar kotak penalti. Claudio Ranieri memang mengeluh bahwa seharusnya pelatih memberikan free kick ketika ada pemainnya itu yang dia nilai dilanggar oleh Maitland-Niles. Jika saya tidak salah pemainnya namanya Sarr itu. Tapi sepanjang wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran, maka ya seharusnya tidak ada masalah. Cuma ya namanya juga timnya kalah kan, dia tentu mencari alasan. Tapi saya tidak melihat Watford mengganggu para pemain Arsenal di lini pertahanan. Enggak ada. Ya kan, kita lihat para pemain Arsenal tuh terus pressing Watford. Jadi para pemain Watford itu lebih terkonsentrasi di lini pertahanan. Sayang juga tuh gol dari Saka dianulir ya, karena memang penjaga gawangnya sudah maju kan, dan Saka berada di belakang dari penjaga gawang. Tapi sayangnya juga Aubameyang. Kenapa dia tidak bisa convert ketika dia mendapatkan bola itu? Nah ini yang akan menjadi persoalan untuk Arsenal, yaitu jika lini depan tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang tidak banyak mereka peroleh dalam satu pertandingan, apalagi ketika lawan tim yang besar. And lihat ketika Odegaard masuk, permainan Arsenal itu lebih bervariatif karena mereka mulai menyerang juga dari tengah, tidak hanya mengandalkan atau memanfaatkan lebar lapangan yang mengandalkan Saka atau juga salah satu fullback untuk ikut maju ke depan. Bersama juga ada Emil Smith-Rowe yang melakukan pergerakan dari sebelah kiri. Tapi sayang kan ketika Odegaard shooting, justru Aubameyang mungkin ingin mencetak gol sehingga dia melakukan touch, memberikan sentuhan dengan kakinya dan ternyata dia sudah berada dalam posisi offside. Jadi secara keseluruhan memang permainan Arsenal tuh rapi di tengah dan belakang, tapi di depan ini yang ada masalah. Lacazette played well, dia bekerja keras, tapi dia tidak bisa mencetak gol karena dia harus membantu Aubameyang mencari free space. Maka itu dengan pergerakan tanpa bola dari Lacazette, Aubameyang sebetulnya beberapa kali mendapatkan free space, tapi sayang dia tidak bisa memanfaatkan free space itu. Nah ini yang masih menjadi masalah. Jadi walaupun Arsenal dari segi hasil akhir ini menang terus, ya tapi saya pikir mereka juga menang karena mereka menahan diri, tidak ingin bermain terlalu terbuka. Dan itu juga saya pikir merupakan salah satu sentuhan strategi dari Arteta, karena saya pikir dia paham bahwa jika para pemainnya bermain terlalu terbuka, maka lini pertahanan bisa terekspos karena para pemain di tengah juga akan ikut membantu serangan. Oleh karena itu dalam 2 pertandingan terakhir Odegaard tidak dimainkan sebagai starter, tapi dia masuk sebagai pemain pengganti ketika Arsenal telah unggul untuk terus memberikan gangguan kepada para pemain yang berada di lini pertahanan tim lawan. So overall this is a very good turnaround for Arsenal. Artinya mereka belum kalah secara keseluruhan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Tapi the real test, ujian sebenarnya nanti akan terjadi ketika Arsenal bertemu Liverpool di Anfield. Nanti kita lihat apakah Arsenal akan mampu menahan pressure dari Liverpool yang juga baru saja kalah lawan West Ham. Tapi biar bagaimanapun dengan materi pemain setengah matang, dengan materi pemain yang masih muda, bahkan penjaga gawangnya Ramsdale masih berusia 23 tahun yang saya pikir merupakan salah satu pembelian terbaik musim ini di Arsenal. Ya, sudah cukup bagus mereka bisa
8 pertandingan secara berturut-turut di Premier League tidak kalah. Dan Ramsdale mencatat 5 kali clean sheet dari 8 kali penampilan di Premier League. Dan dia menjadi pembeda untuk Arsenal. Sama seperti ketika lawan Leicester dia melakukan banyak saves, ya dia menjadi sosok yang memang tangguh di lini belakang, dan dia juga menjadi komunikator yang baik dengan para pemain bertahan. Nah itu juga sangat penting teman-teman. Jadi cukup baik juga ya pembelian-pembelian dari Arsenal yang mereka lakukan, yang menurut saya yang paling baik ini adalah Ramsdale. Ben White masih membutuhkan waktu, Nuno Tavares not bad, Lokonga not bad, and Tomiyasu is getting better and better. Jadi kita tunggu saja pertandingan selanjutnya bagi Arsenal. Tapi bagi saya sebagai fan Arsenal tentu saya belum puas karena menurut saya ini masih awal untuk Arsenal. Nanti ujian mereka adalah ketika mereka lawan salah satu tim kuat lagi di English Premier League seperti Liverpool, nanti ketika mereka akan berhadapan di Anfield. Saya tidak berharap bahwa Arsenal menang, tapi paling tidak Arsenal bisa menunjukkan permainan yang disiplin seperti yang mereka tunjukkan dalam 2 pertandingan terakhir dengan meraih kemenangan lawan Leicester City dan kemudian lawan Watford, dengan bekerja keras, dengan bermain agresif dan juga terus menahan para pemain tim lawan agar tidak bisa bermain kreatif. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Oh ya, saya hampir lupa, ternyata Arsenal menggeser posisi MU ya. Nah itu dia. Sekarang kita lihat perlahan-lahan Arsenal mulai bangkit. Jadi seperti yang saya katakan di salah satu konten saya, Arteta ini masih lebih bagus daripada Ole. Dengan materi pemain yang biasa-biasa saja, Arsenal belum kalah lagi bos. Arsenal tidak punya Ronaldo, tetapi Arsenal punya Arteta. No hate, only football, salam sepak bola.